Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor kesehatan, PT Hazer Medical Indonesia Tbk atau dengan kode emiten METS yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Agustus tahun 2022. Di mana harga IPO-nya di saat itu adalah sebesar Rp125. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita cek dulu pada perdagangan hari ini METS ditutup di harga berapa. Ya, untuk METS sendiri hari ini ditutup di harga Rp158 atau naik 2 poin atau naik 1,28%. Untuk saham beredarnya sendiri sudah berada di 1,56 miliar lembar atau setara dengan market cap sekitar Rp243,75 miliar. Nah, lalu seperti apa bisnis dari METS? Bisa lihat di samping saya, untuk METS ini adalah bidang manufaktur dan juga perdagangan alat kesehatan. Jadi ada masker, lalu untuk topi operasi, dan juga ada untuk pembersih tangan dengan merek Evo Plus Med. Nah, lalu seperti apa nih pertumbuhan laba dari METS? Ya, bisa lihat di samping saya ini adalah pertumbuhan laba dari METS tahun 2020 hingga 2022. Kalau kita lihat atau kita ingat di tahun 2020 kita itu mengalami COVID-19. Nah, biasanya nih alat kesehatan itu memang sangat dibutuhkan, terutama masker. Nah, di mana kalau kita lihat secara laba bersih tahun berjalan, METS ini berhasil membukukan laba sekitar Rp38 miliar. Kemudian di tahun 2021 ketika sudah ada vaksin atau sudah menurun COVID-19-nya, ini pendapatannya atau labanya ini turun. Laba bersihnya ini turun menjadi Rp27 miliar. Nah, kemudian di tahun 2022, COVID ini sudah mulai cukup mereda hingga PPKM dicabut di Desember 2022 kemarin. Sehingga kalau kita lihat, labanya juga turun menjadi 237 juta saja nih dari sebelumnya 27 miliar atau turun sekitar hampir 99%. Nah, jadi penurunan laba ini juga difaktorkan dari penurunan pendapatan. Kalau kita lihat secara pendapatan di tahun 2020 ini sebesar 88 miliar, lalu di tahun 2021 ini turun menjadi 76 miliar, dan di tahun 2022 ini turun menjadi 38 miliar. Otomatis menurunnya pendapatan ini juga menurunnya beban pokok penjualan ya, sehingga secara laba kotor juga menurun, dan ini menyebabkan laba bersih dari METS juga ikut turun. Nah, kita juga bisa lihat nih rincian dari pendapatan apa saja METS yang turun di tahun 2022. Ya, di sini ada rincian dari penjualan produk dari METS ya. Kalau kita lihat secara tahun 2021 hingga tahun 2022, secara masker plus ini juga turun ya. Yang dimana sebelumnya penjualannya 63 miliar hanya menjadi 32 miliar saja di tahun 2022. Lalu ada masker juga turun dari 11 miliar menjadi 4,3 miliar. Dan juga Boven Cap yang sebelumnya 715 juta turun menjadi 482 juta rupiah. Dan ada antiseptik juga nih, yang dimana turun dari 190 menjadi 84,3 juta saja. Dan untuk pendapatan lain-lain ini bahkan tidak ada sama sekali di tahun 2022. Kalau kita lihat di tahun 2021 ini masih ada sekitar 4,5 juta. Nah, ini yang menyebabkan penurunan dari penjualan ini efek yang menurunkan laba bersih dari METS. Nah, lalu seperti apa nih ekuitas? Kalau kita melihat ekuitas dari METS, ini ada penambahan yang naik signifikan. Kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Ya, di sini ada ekuitas dari METS ya. Kalau kita lihat ekuitas ini naik sekitar 111%. Yang sebelumnya di tahun 2021 itu sebesar 32,4 miliar menjadi 68,7 miliar rupiah. Nah, ini berasal dari modal di setor yaitu sekitar 29,8 miliar rupiah. Jadi tambahan modal di setor ini berasal dari agio saham setelah penawaran umum ya, dan setelah dikurangi dengan biaya emisi-emisi. Nah, lalu seperti apa valuasi dari METS? Ya, di samping saya ini adalah rasio keuangan dari METS. Kalau kita bisa lihat secara book value-nya, METS ini harga kewajarannya hanya berada di Rp44 saja. Sedangkan kalau tadi harga sahamnya kita lihat per hari ini masih di Rp158 atau investor harus membayar sekitar 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Bisa dilihat secara PBV-nya masih di 3,77. Kemudian secara return on equity
ini cukup kecil sekali ya, berada di 0,34% saja. Ini menandakan bahwa kemampuan Match dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya ini masih kurang efisien. Lalu yang kedua ada ROA atau Return on Asset berada di 0,29% saja. Ini juga angka yang cukup kecil yang menandakan bahwa pengelolaan aset terhadap laba bersih Match ini juga masih cukup kurang baik. Lalu untuk DER-nya sendiri ini masih sehat ya terbilang karena masih jauh di bawah 100%, hanya berada di 17,65% saja. Ini berarti kemampuan dalam membayar kewajiban terhadap modalnya masih cukup sehat. Kemudian cash ratio atau CR-nya sendiri berada di atas 100% ya, atau 129,42%. Nah untuk secara cash ratio-nya ini juga likuiditasnya cukup tinggi ya, atau cash-nya ini cukup rich sehingga kalau kita ingin membayar hutang dari kewajiban lancar terhadap kasnya ini masih cukup sehat. Nah lalu seperti apa prospek bisnis dari Match? Ya bisa lihat di samping saya di sini yang pertama, Match akan berinovasi pada produk masker seperti membuat masker dengan bertema partai-partai politik. Nah kita ketahui nanti di tahun 2024 ini akan ada pemilihan umum wakil presiden dan juga presiden. Nah ini biasanya dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk membuat aksesoris ataupun produk-produk yang bertema dengan politik. Nah ini diharapkannya bisa juga meningkatkan pendapatan dari Match. Lalu yang kedua di tahun 2023, Match juga akan meluncurkan alat kesehatan nih, yakni tensimeter dan juga stetoskop pertama produksi di dalam negeri. Dan diharapkannya dengan produk terbaru ini juga akan meningkatkan kinerja dari Match. Lalu yang terakhir, ini ada update kasus COVID nih. Kita bisa lihat pada grafik di slide selanjutnya. Ya, di sini ada grafik dari update kasus COVID-19 di Indonesia hingga Februari 2023. Jadi menurut laporan Satgas Penanganan COVID-19 ya, kalau kita lihat sejak Desember hingga Februari 2023 ini COVID ini sudah cukup mereda. Sehingga untuk kebutuhan masker ini bukan kebutuhan pokok utama lagi nih. Sehingga menyebabkan tadi kalau kita lihat secara penjualan dari Match untuk masker juga turun drastis. Nah ini memang yang berakibat dalam penurunan laba bersih dari Match, yaitu karena produk-produk alat kesehatan seperti masker sudah tidak terlalu dibutuhkan. Apalagi kita juga tahu bahwa kemarin PPKM sudah dicabut di tahun 2022 ya, di bulan Desember. Nah ini sekarang sudah banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan masker baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah kira-kira untuk Match ini masih layak dikoleksi atau tidak? Ya kita ketahui bahwa tadi Match investor harus membayar 3 kali lebih mahal dikarenakan harga sahamnya saat ini masih overvalue. Kemudian juga menurunnya pendapatan menyebabkan menurunnya laba bersih dari Match dikarenakan produk-produk atau bisnisnya sudah tidak terlalu demand-nya tinggi ya, dikarenakan kita sudah tahu COVID sudah mereda, lalu juga sekarang sudah mulai beraktivitas seperti biasa sehingga produk alat kesehatan terutama masker sudah tidak menjadi bahan utama atau kebutuhan pokok seperti tahun 2020. Sehingga bisnis dari Match saat ini memang tidak menarik. Nah, tapi kita bisa melihat juga dari ekspansi Match di tahun 2023, apakah akan berhasil meningkatkan pendapatan atau sebaliknya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Safira.